Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam para petani, khususnya petani cabai. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas cara mengatasi kerontokan bunga dan buah tanaman cabai. Sebelum memulai videonya, seperti biasanya jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video saya. Oke, langsung saja saya akan membahas tutorialnya. Tanaman cabai yang mengalami kerontokan bunga dan buah adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi ketika seseorang membudidayakannya. Kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelebihan unsur nitrogen, serangan hama trips, kekurangan air, overdosis pestisida, zat pengatur tumbuh berlebihan, dan masih ada lagi. Saat tanaman cabai yang sudah kamu budidayakan susah payah menjadi rontok pada bunga dan buahnya, tentu kamu akan merasa kecewa dan tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk mengatasi bunga dan buah tanaman cabai rontok, berikut ini cara pencegahan yang bisa dilakukan sesuai penyebabnya. Yang pertama, kelebihan unsur nitrogen. Pada masa pembungaan atau pada masa pembuahan, tanaman cabai memasuki masa generatif, sehingga kebutuhan nitrogennya cenderung menurun. Jadi, misalkan saat keadaan tanaman cabai sudah muncul beberapa bunga, lalu kamu tambahkan atau aplikasikan pupuk yang mengandung banyak nitrogen seperti pupuk urea, maka bisa dipastikan bunga-bunga yang ada pada tanaman cabaimu akan menjadi rontok. Jadi kondisi tanaman cabai sudah memasuki masa pembungaan atau pembuahan, sebaiknya kurangi penggunaan pupuk nitrogen atau hentikan sementara. Dalam hal ini kamu harus mulai berikan pupuk yang mengandung kalium, kalsium, dan boron agar tangkai bunga-bunga pada cabai ini lebih kokoh dan tidak mudah rontok. Yang kedua, disebabkan oleh serangan hama trips. Hama trips adalah hama yang sangat setia menyerang tanaman cabai, terutama pada ujung daun muda dan bunga, sehingga mengakibatkan bunga cabai jadi rontok. Untuk mengatasi masalah hama trips, terlebih dahulu kamu harus mensterilkan tanaman cabaimu dari hama trips, yaitu dengan melakukan penyemprotan insektisida kimia maupun organik. Jadi untuk insektisida kimianya bisa menggunakan bahan aktif abamectin, profenofos, atau nitenpiram, dan lain-lain. Lalu untuk insektisida organiknya bisa menggunakan ramuan dari daun pepaya, daun sirsak, bawang putih, dan lain-lain. Itu bisa kamu jadikan ramuan untuk membasmi hama trips. Dan yang ketiga adalah kekurangan air. Kerontokan bunga dan buah tanaman cabai sering terjadi pada saat melakukan budidaya di musim kemarau atau pada saat memasuki musim kemarau karena faktor kekurangan air atau kekeringan. Saat kekeringan atau kekurangan air, perkembangan tanaman cabai akan terhambat, dan jika kekeringan terjadi saat memasuki masa pembungaan, maka bunga cabai mudah sekali menjadi rontok. Permasalahan ini bisa diatasi dengan melakukan penyiraman atau perbaikan irigasi. Namun seperti pada saat musim sekarang ini memasuki musim hujan, hal ini bukan menjadi kendala. Jadi kendala kekeringan atau kekurangan air hanya berlaku pada saat musim kemarau atau pada saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Dan yang keempat adalah overdosis pestisida. Saat mengaplikasikan pestisida ke tanaman cabai, khususnya pestisida kimia, itu harus berdasarkan pada petunjuk penggunaan yang sesuai dosis. Jika tidak sesuai dan berlebihan, itu menjadi overdosis. Jadi gejala overdosis ini ditandai dengan ujung daun tanaman terbakar, sehingga menyebabkan bunga cabai menjadi rontok. Bahkan bunga cabai bisa tidak muncul pada ujung daun atau daun muda tanaman cabai. Oleh karena itu, gunakanlah pestisida, khususnya pestisida kimia, dengan dosis yang ada pada petunjuk.
Gunakanlah dengan dosis yang paling minimal, dan jika belum efektif maka naikkanlah dosisnya sedikit demi sedikit hingga sampai pada dosis yang tepat. Jadi kamu jangan menggunakan pestisida kimia melebihi dari dosis pada petunjuk penggunaan, karena itu akan menyebabkan tanaman cabai overdosis dan hama akan cepat resisten atau kebal. Dan yang kelima yaitu adalah penggunaan CPT yang berlebihan. Jadi CPT atau zat pengatur tumbuh mempunyai fungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Hal ini hampir sama fungsinya dengan unsur nitrogen. Penggunaan ZPT perlu diperhatikan juga agar penggunaannya tidak berlebihan, karena dapat menjadikan bunga cabai menjadi rontok. Yang keenam adalah kelebihan air akibat hujan. Mengutip 8 Philex, perlu diingat bahwa tanaman cabai tidak suka pada kondisi yang terlalu banyak air, karena dapat menyebabkan layu tanaman hingga rontok bunga dan buah cabai. Gunakan mulsa plastik hitam perak jika menanam tanaman cabai pada musim hujan. Mulsa plastik berfungsi untuk menjaga kondisi tanah supaya tidak terlalu basah. Oke, cukup sampai di sini cara-caranya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cabai rawit.